hari ini, pada hari akuisisi oleh grup Gao terhadap One Wrong Technology dengan resmi kumumkan putraku Gao Yang sebagai penerus grup Gao. Hari ini, saat grup Gao mengakui One Wrong Technology, ku kabarkan bahwa putraku Gao Yang adalah pewaris sah grup Gao. Berkas Shanshan menemukan, kalau tidak, aku takkan sadar kau ibu rumah tangga biasa. Ternyata bos tersembunyi, One Wrong Technology. Si One Wrong, kau sembunyikan ini lama sekali. One Wrong. Where's Terakir dari orang tuaku? Ini pun kau rampas? Gao Yuan, kau benar-benar kejam. Sudah 10 tahun menikah. Tapi mandul. Yuan, sudah bersabar cukup lama denganmu, Xiao Shanshan. Kau dan Gao Yuan selingkuh. Dulu, kupikir kau benar adalah sepupunya. Kalau tidak, mana mungkin kau mau jadi babu kami 5 tahun? Tahukah kau? Setiap kau tertidur, kakak Yuan selalu datang ke kamarku, bermesraan sepanjang malam. Sudahlah, dia takkan hidup sampai besok. Lepaskan. Lepaskan aku. One Wrong. Ji Jingchen, kenapa kau datang ke sini? One Row. 10 tahun. Demi harga diri Gao Yuan yang konyol itu. Selama ini menyembunyikan identitas putri konglomerat, diam-diam berkorban untuknya. Tapi tak disangka, akhirnya malah seperti ini. Andai ada kehidupan lain, aku tak akan mengulangi kesalahan. Jengken. Lepaskan aku. Haha, kalau tidak bilang begini, mana mungkin kau mau jadi pengasuh yang mengabdi pada kami selama 5 tahun. One Row. Ini sepupu jauhku. Dia kesulitan mengurus anak sendirian. Jadi kusuruh dia tinggal bersama. Mulai sekarang kita hidup bersama. Ini kejadian 5 tahun lalu, saat Gao Yuan pertama kali bawa Xiao Shanshan pulang ke rumah. Aku benar-benar terlahir kembali. Aku benar-benar terlahir kembali. Aku bicara pada Kobizu, ya? Aduh, sepertinya kakak ipar tidak menyambutku. Lebih baik aku pergi. Jangan pergi. Ini rumahmu mulai sekarang. Dia duduk di tempatku. Bagaimana denganku? Kau tidak lihat ada tambahan 2 orang? Di sini tidak muat. Masih ada sisa di panci. Cari tempat sendiri saja. Kalau Arga makan bersama, mana boleh dipisah meja? Aku ambil kursi lain. Berdasarkan sebentar. Pasty me wait. Aku tahu, aku merebut tempat kakak ipar. Kakak ipar, ini cara halus usir aku. Ya, mending kita makan di dapur. Soalnya, ini bukan rumah kami. Ayo pergi. Dasar perempuan, Kobua mereka menderita. kau mandul sendiri. Jangan luapkan KL orang lain. Bukan begitu. Aku hanya ingin makan bersama saja. Yan. Suruh kau makan, makanlah. Kau make it.
kau ngapain di situ? Apa harus kami? Ozia kau? Kala tak boleh makan bersama. Mending, jangan ada yang makan. Ah, perempuan. Kau cari mati? Diamco. Beranice et Kalik au Perlacucan Camille Begini. Perempuan gila. Ayuan. Ambi Lucuman Keluarga. Pukul sampai babak belur. Kakakapar, aku tahu, Akila yang baikin kau marah. Kalau mau pukul aku saja. Mereka tidak ada hubungannya. Baik. Si Wanro, dia sepupuku. Kenapa kau pukul dia? Kau tidak apa-apa, sepupu atau selingkuhan? Kalian sendiri tahu jawabannya. Memang iya. Kenapa? Kau yang mental perhantahan. Kau tahu orang luar bilang, aku jadi bahan olokan? Benar, kau pembawa sial. Kobunu, orang tu amus sans diri. Kenapa? Mau bikin keluarga Gao punah? Perempuan seperti kalau di zaman dulu, pantas dijual ke rumah bordil. Dinasti Qing sudah runtuh 100 tahun. Kalian masih pakai sistem feodal kuno itu. APA, keluarga Gao, punya tahta kerajaan mau diwarisi? Keluarga kami. Kilo aga tapandang di Haicheng. Kami menghidupimu 5 tahun. Kau tak bisa beri keturunan, malah menjelekkan kami. Anak-anak, kalian terus bicara soal anak. Tapi masalah kemandulan, sebenarnya siapa yang salah? Kau, si Wanro, maksudmu apa? Diagnosa azoospermia bawaan V. Gao Yuan, kau memang impoten. APA, bagaimana mungkin ini? Yang, tapi dia anak kandang Ayuan. Suanro. Aku tak izinkan kau seperti ini. Menghina kakak Ayuan, kau keterlaluan. Ya, Yonggyang. Tapi dia mirip sekali dengan Ayuan waktu kecil. Kau sendiri tak bisa punya anak, masih berani menyalahkan. Anaku. Jangan mimpi. Si Wanro, aku kerja keras di luar, kau hidup gratis 5 tahun. Lihat dirimu sekarang, melatmu penuh fitnah, seperti wanita kasar. Kau cuma kasih aku 200 yuan per bulan, tapi semua kebutuhan keluarga dibayar dari mas kawinku. Semua pakai uangku. Kau malah tuduh aku numpang. Dasar tak tahu malu. Memangnya kenapa? Anakku sangat hebat. Membiayai Camille. Itu kehormatanmu. Wanita sepertimu jual diri di luar. Pantak laku. Kakakku. Mudah sukses. CEO Grup Wanrong. Kit. Meminta kerjasama dengan kami. Kau mungkin tak tahu apa itu Wanrong. Itu perusahaan teknologi terbaik di Haicheng. CEO Kid, hacker terbaik dunia. Si Wanro, kita sudah berbeda kelas sosial. Benar. Antara kita, beda langit dan bumi. Percaya atau tidak, dengan satu perintah, Wanrong takkan pernah kerja sama denganmu lagi. Ah, kau cuma ibu rumah tangga, berani kaitkan diri dengan Wanrong? Si Wanro, kau sudah gila. Benar atau tidak, segera kau tahu. Tapi sekarang aku minta cerai. Kau yatim piatu wanita, bisa-bisanya berani menceraikanku. Sungguh keterlaluan. Kenapa tidak bisa? Kamu yang selingkuh duluan. Kalau bercerai, kamu yang harus keluar tanpa apa-apa. Semua kekayanini. Azil Jerry Peya Anaku. Mau mengusir kami? Mimpi. Cerai ya cerai. Akan kubuktikan kau yang berdagang saja tidak bisa naik kelas. Setelah lepas dariku, mau lari kemana? Nanti, jangan sampai merangkak minta balik. Kak. Gao Yuan, dengarkan. Segala pengorbananku selama ini akan kuambil kembali sepenuhnya. Semoga saat itu kalian sekeluarga tidak menyesal. Ayuan, jangan-jangan dia, Kino orang Wanrong Group, bisa bikin kamu diusir? Dia nganggur saja, mana mungkin bisa? Santai. Uang keluarga Gao takkan diambilnya. Nanti, semua untuk Yang. Kakak Ipa. Abaikan saja dia. Kamu sudah melahirkan pahlawan keluarga Gao. WKWKWK. Tak Kizanka, aku direktur Wanrong Tech I. Bisa terpuruk begini. Kali ini, Wanrong takkan kulepaskan lagi. Mingir. Wanro. Tidak.
Kamu, Kita pernakenal, dia orang terkaya di Haicheng, Ji Jingchen. Di kehidupan lalu kita hanya kebetulan bertemu. Masa dia akan memperlakukan aku begitu? Ini pasti hanya hayalanku. Tidak, Tuan Ji, terima kasih atas kebaikanmu. Aku permisi dulu. Kak Xiao. Cepat ikuti aku. Kak Xiao, waktu kebakaran dulu. Untung kaku menyelamatkanku. Kamu penyelamatku. Nanti saat aku besar, aku akan menikahimu untuk membalas budi. Tapi, kamu sebentar lagi akan pindah. Bagaimana caraku menemukanmu nanti? Ini patung kayu buatanku. Satu untukmu, satu untukku. Simpan ini. Nanti, di ujung dunia pun akan kutemukan kamu. kenapa melihat dia? Aku jadi teringat siapa. Director G, detail kerjasama dengan One Wrong Tech masih perlu didiskusikan langsung. Baik, paham. Prester Su, CEO G Group Investment. Pak G ingin bertemu. Apakah masih seperti sebelumnya? Saya yang wakili? Ji Jingchen. Tidak perlu. Saya yang akan temui langsung. Bug. Lama tak jumpa Pak Ji, saya adalah Kid. Si Wanro. Taksanka CEO Wanrong Technology. Peretas nomor 1 dunia, Kid. Ternyata seorang wanita. Apa maksud? Apakah Pak Ji juga berpikir, wanita tak pantas bekerja? Tentu tidak. Presdir su membuktikan wanita tak kalah. Teknologi AI terbaru ini menggemparkan dunia. Kami dari G Group menawarkan 3x harga pasar untuk kerjasama. Prester Su, Gao Group terlilit utang. Rugi bertubi-tubi. Proyek ini awalnya mau dijual setengah harga. Untuk selamatkan mereka. Philip, apa hubunganmu dengan Direktur C? Kalian pernah tidur bersama? Jawab. Yuan. Aku hanya melihatmu kesulitan dalam pekerjaan. Ingin membantumu. Wanrong yang ngotot tawarkan proyek, tak perlu bantuanmu. Mulai hari ini, dilarang keluar rumah, dilarang kontak siapapun. Tugasmu sekarang, hamilkan aku anak. Jika Presdirs memaksakan ke Gao Group, Saya hormati. Tidak. Proyek ini untuk G Group. Bug. Sedangkan Wanrong Group akan blokir Gao Group di semua sektor. serius? Teknologi inti di balik proyek ini tidak perlu ditawar. Besok, sebagai Kid, akan adakan jamuan. Saat itu, akan umumkan kerjasama kita. Halo, Pak Gao sekarang benar-benar sedang di atas angin ya. Konon grup Wanrong, teknologi A generasi baru, sudah dipastikan jatuh ke kalian. Kontrak belum ditandatangani, jangan diumbar dulu. Dengan teknologi mereka, Pak Gao pasti akan semakin sukses. Nanti, jangan lupa bantu kami ya. Pasti, hahaha. Aduh, apa ku bilang sebelumnya? Suan Rou itu, dia cuma pembawa Lihat, baru saja dia pergi. Kabar baik langsung datang. Acara sebesar ini. Dulu, mimpi pun tak berani. Acara ini memang spesial diselenggarakan Kid dan Pak Ji. Mereka berdua ini Orang paling berpengaruh di Haicheng. Kalau bisa menikah dengan salah satunya, hidup kita pasti tentram. Tapi kata kakakmu, Kidini. tak pernah muncul, juga tak berbicara padanya. Lalu kenapa bisa kasih proyek miliaran ke kita? Tentu karena Kid, pandai melihat bakat, melihat potensi Ayuan. Bibit unggul seperti Acara malam ini, untuk umumkan proyek ini,
Mungkin juga dapat investasi dari keluarga Ji. Kalau terjadi, utang perusahaan kita akan lunas semua. Kemampuan kita pasti meningkat drastis. Kalau begitu, Awan, kaulah bintang acara ini. Benar. Sekarang, Suan Rou itu sudah sama sekali tak layak untuk kakak. Ngapain sebut dia? Dia hanya akan membawa sial. Setelah dapat pengakuan Kid, hari ini akan kumumkan istri satu-satuku hanya Shan. Kalau begitu, kita harus tunjukkan yang terbaik di depan Kid. Perwakilan Wanrong datang. KO, kok bisa Suan Rou? Katanya, Kid yang legendaris. Ternyata seorang wanita. Dia punya aura yang bagus. Sungguh tak terduga. Suan Rou, masa sih dia Kid? Si Wanrou, ini bukan tempat. Cepat pergi. Acara hari ini, saya mewakili grup Wanrong. Direktur Gao, tolong hormati saya. Kau Masinggaku, wakil Wanrong? Mari kau. Direktur Gao, ini adalah Presiden Grup Wanrong, Kitya. Perempuan ini, mantan istriku, cuma sampah. Lihat aku sukses, dia datang merusak. Benar, Jangan Terko. dengan penampilannya. Dia Ibli Beratirakin. Orang tuanya Dia Bunu. mau musnahkan marga Gao. Bisa jadi Diam. selingkuh. Dia Penjahat tulen. Suan Rou, kau dan Aun sudah putus total. Kekayaan kami tak ada hubungan denganmu. Harta dan tahta. Belum tentu. Kau berani halangi aku? Satpam. Mana dia? Dia palsukan diri. Sebagai Kid, hukum berat. Gao Yuan, kau akan menyesal. Mending mikir cara minta ampun ke aku. Aduh. Tuanji. Anda baik-baik saja? Kamu tidak APA? Apa yang sebenarnya terjadi? Et Yala. Tuan Ji, wanita ini, dia mantan istriku. Kuma wanita yang tidak pantas dibawa ke muka umum. Tuan tak usah pedulikan. Nanti kalau Kid sudah datang, kita bisa mulai bahas soal investasi. Investasi. Tuan pasti sudah tahu proyek I Wanrong Tech yang kali ini pasti masih diberikan ke kami. Investasi Tuan ke kami pasti untung besar. Tuan Gao, kelihatannya ada kesalahpahaman nih. Seya ke sini kali ini. Bukan untuk investasi, tapi Presiden Wanrong Tech, Kid memberitahu saya, proyek teknologi next quarter akan dikerjakan perusahaan lain. Apa? Bukan keluarga Gao? Berarti kita punya kesempatan. Tidak mungkin, proyek seperti ini selalu kami yang kerjakan. Kok tiba-tiba diubah? Iya sih. Ganti vendor itu wajar. Soalnya, grup Gao sudah 5 tahun, rugi ratusan juta. Kalau bukan karena Wanrong, grup Gao sudah bangkrut. Diam kau. Yuan, sekeluarga kami bergantung sepenuhnya pada Kid. Kalau Kid ganti perusahaan, kita kehilangan Sandran. Nak. Bukanyako de Kadangan Kid. Sudah lama kerjasama. Dia tidak boleh ingkar janji. Cucuku mau sekolah elit. Sudah, berisik. Kid belum datang, masih bisa berubah. Begini saja. Aku akan telepon dia. Carry tahu masalahnya. Kid ternyata mantan istri Gao Yuan. Berarti Gao Yuan sudah. Sekarang dia musuh bebuyutan Kid. Pantasan proyek ini ganti orang. Kelu aga Gao pasti akan kakao zikaran. Cuma ibu rumah tangga biasa. Mana mungkin jadi Kid? Oh, aku tahu. Pasti dia. Diam-diam ambil HP Gao Yuan. Lalu ganti nomor Kid. Pakai nomor sendiri. Jangan tertipu olehnya. Dasar kau ini. Berani Berpura-Pura, Orang Pantine. Akan kuajar kau. Ini acara keluarga Ji, bukan tempat kalian bermain kasar. Hadirin, ini jamuan keluarga Ji. Undangan sudah dikirim ke semua.
Silakan periksa dulu undangan Nona Su, baru berkomentar. Ini, Hitam emas. Ini hitam. Ini warna eksklusif grup Wanrong. Hitam keemasan. Semuanya sudah jelas. Hari ini keputusanku adalah keputusan Wanrong. Dia perwakilan Wanrong, Kak. Apa yang terjadi? Aku mengerti. Kau kisah waktu kuanggap kau tak berguna. Makanya kau berusaha mati-matian jadi perwakilan Wanrong. Cuma untuk buktikan diri ke aku, iya kan? Gao Yuan, aku bisa wakili Wanrong. Tak ada hubungannya denganmu. Sudahlah. Jangan keras kepala. Begini, jika kau yakin Wanrong menyerahkan proyek I ke aku maafkan masalah ketidaksuburanmu dan takkan menceraikanmu. Si Wanrong, kau tetap satu-satunya istriku. Hahaha. Wohu, lihat, hubungan kalian berdua. Proses perceraian kalian belum selesai. Kita masih satu keluarga. Azalkan Camus. Tanda tangani kontrak Ayuan. Mazala la Makita. Akan dihapuskan. Anya Camuyang, Koangap Menantu. Dulu kalian usir aku keluar dari rumah ini. Ucapan kalian tak semenarik ini. Jangan marah dong, Kakak Ipa. Kami cuma bercanda. Serius amat sih. Marani, suruh kakak minta maaf yuk, Kak. Minta maaf. Iya, Wanrong. Umumkan saja ini untukku. Aku akan langsung gelar konferensi pers. Umumkan kamu istriku. Puas? Lalu sepupumu yang manis, Xiao Shenshen, mau diapakan? Asal kamu tanda kontrak ini, aku usir dia segera. Takkan muncul lagi di hadapanmu. Ayuan. Kakak Ipa, Zabala Zibnta. Wanrong itu bodoh dan mudah ditipu. Nanti kalau sudah dapat proyek itu, kakakku pasti akan memanjakanmu. Wanrong, kakak sudah mengalah sampai sejauh ini. Jangan keras kepala lagi. Benar, jangan keterlaluan. Cepat tanda tangan kontrak. Urusan lain bicara di rumah. Syarat-syarat yang kalian ajukan. Kalau dulu, aku pasti setuju. Sini Wadenka. Istriku sudah memaafkanku. Kalau tak ada urusan lagi, silakan pulang. Hahaha. Jadi, Nona Su, Anda yakin dengan keputusan ini? Hari ini, atas nama Wanrong Group, resmi mengumumkan Teknologi AI terbaru akan diberikan kepada Grup G. Selain itu, Wanrong akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Gao. Mulai hari ini, Wanrong dan keluarga Gao tidak ada hubungan lagi. Si Wanrong, kau tiga. Dasar perempuan, berani menghancurkan rencana kami. Akan kubunuh kau. Kakak. Siapa yang berani? Paki, acara hari ini tidak ada hubungan dengan keluarga Gao lagi. Bersihkan tempat. Pak Ji, jangan percaya dia. Dia hanya sedang kesal. Dia hanya bicara asal. Dia sudah jelas kan tadi. dia mewakili Wanrong. Security, bawa mereka. Jangan lepaskan aku. Salah. Lepaskan. Cepat pergi. Pergi. Lepaskan aku, Peggy. Jangan sentuh aku. Kak. Kau. Gao Yuan. Dulu kukira, asalkan aku terus berusaha, kau akan lihat niat baikku. Tapi sekarang aku tahu, keluargamu ini orang yang tak tahu balas budi. Ini konsekuensi perbuatan kalian. Si Wanrong, kau akan menyesal. Tunggu saja nasibmu. Tunggu. Kakakku, andai tahu menikahi akan berakhir seperti ini, lebih baik tak pernah menemukanmu. Nona Su, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja.
Aku penasaran, kenapa tadi tidak langsung mengaku kalau kamu Kid? Dengan begitu, bisa hindari banyak masalah. Gao Yuan pernah menyelamatkanku. Identitas Kid untuk menjaga harga dirinya sebagai balas budi. Sekarang aku sudah melunasinya. Kid seharusnya tidak muncul lagi. Lalu rencanamu selanjutnya? Selama 5 tahun menikah dengannya, aku hidup dibayang-bayanginya. Sekarang aku punya jalanku sendiri. Akan kubuktikan dengan kemampuan bahwa Su Wanro akan jadi hacker terbaik dunia. Aku, Su Wanro, pasti akan menjadi hacker terhebat di dunia. Baik. Dia itu loh, mahasiswa jurusan komputer. Cewek tercantem di kampus, namanya Su Wanro. Dia sempurna. Cuma selera agak aneh. Zuka sama Gao Yuan. Gantungan kunci itu mirip yang hilang minggu lalu. Apa? Jangan-jangan salah lihat. Yuk kita pergi, main bola yuk. Paki. Kalau tidak ada hal lain, aku permisi dulu. HEI, non assu. Mau tinggal di rumahku? APA. Tidak. Maksudku, hubunganmu dengan Gao Yuan renggang. Kini tak punya tempat. Aku khawatir mereka akan mengganggu. Kebetulan di seberang rumah ada rumah kosong. Kalau tak keberatan, kita bisa jadi tetangga. Terima kasih tawaranmu, Pak Ji. Tapi sebagai CEO Wanro, aku masih punya tempat tinggal. Beberapa hari lagi, Sekretaris Chen akan membantuku pindah. Oh, baguslah. Kalau tak ada urusan, aku duluan. Jumpa di kantor. Tadi bicara apa sih? Aduh, tak punya uang. Sudah kukatakan tak ada uang. Sudah berapa kali kukatakan, jangan terus pakai kartu kredit. Tapi kotak pernah dengar. Lihat akibatnya sekarang. Siapa sangka aliran dana keluarga. Tiba-tiba terputus. Ini semua salah Su Wanro. Dia itu, kenapa bisa dekat dengan Kid? Dasar pengkhianat. Sudah merendahkan diri, memohon padanya, tapi dia masih tak mau lepaskan. Lain kali kubunuh dia. A1, karena ulah Su Wanro ini, mitra kerjasama lain enggan bekerja sama dengan kita. Sudah. Diam kalian, cewek-cewek berisik semua. Direktur Gao, ini data yang Anda minta tentang Su Wanro. Masalah kali ini serius. Akan kulihat siapa sebenarnya identitas Su Wanro. Pria di samping Su Wanro ini, bukankah sekretaris direktur Wanrong? Ini. Sekretaris Chen hanya patuh pada Kid. Mengapa dia bantu Su Wanro pindah? Su Wanro ini tak cuma menipu Kid, sekretarisnya pun digoda. Kurang ajar. Oh, aku tahu. Yuan. Su Wanro, bukan Kid yang digoda, tapi sekretaris Chen. Maksudmu, Su Wanro dari awal hanya manfaatkan pengaruh orang. Masuk akal, Kak. Kita tahu sifat Su Wanro. Sudah jelas tabiat Dia Mana mungkin bisa goda Kid? Pasti dia dan sekretaris Chen bersekongkol untuk jebak kita. Kid Bensi pengkhianatan. Sekarang fase krusial untuk investasi teknologi. Jika kita ungkap ini kepada publik, keluarga Gao masih ada harapan. Demikian, proyeksi aplikasi teknologi AI yang akan datang. Proyek ini sangat menjanjikan. Saya putuskan G Group tambah investasi 5 miliar. Bagaimana dengan kalian? Tak disangka perwakilan Kid benar-benar kompeten. Saya terkesan. Saya ikut 1 miliar. Saya 500 juta. Semoga proyek cepat jalan. Tenang saja. Tidak sadarkah, dengan adanya Ibu Su, efisiensi Tuan Ji meningkat signifikan. Para pimpinan Gao Yuan dari grup Gao ingin ber Nyonya Su, apa kau ingin menemuinya?
Sejak pesta itu, aku tak ada hubungan lagi dengan keluarga Gao. Aku tak ingin bertemu. Bukan tak ingin bertemu, tapi tak berani kan? Gao Yuan, ini bukan tempatmu. Santai dulu, COG. Aku datang hari ini untuk membahas proyek ini. CEO Gao, apa maksudmu sebenarnya? Aku akan ungkap, si Wanro adalah penipu ulung. Dia tak paham teknologi AI sama sekali. Tak pantas didukung COG dan para pemegang saham. Gao Yuan, kukira selama ini kau sudah introspeksi diri. Ternyata, tak ada perubahan sama sekali. Kemampuan kerja Nyonya selama ini sudah terbukti. Jika masih menyebar fitnah, Kelon Pogji akan blacklist de Code Seluruh Industri. Benar, menyelekkan tenaga ahli. Inti kami seperti ini, bisa kami gugat. Kalau berani kuungkap, pasti ada buktinya. Si Wanro bukan utusan teknis dari Kid Group. Dia marah-marah, sekretaris Gen dari Wanrong Tech. Ini beberapa hari lalu, foto pindahan yang dibantu sekretaris Chen. Sekretaris Chen adalah sekretaris khusus Kid. Hanya pada Kid. Kalau kalian tak ada hubungan khusus, mana mungkin mau bantu pindahan? Gao Yuan, jangan samakan orang lain denganmu yang tak tahu malu. Hadirin sekalian, selama bertahun-tahun merintis usaha, hubungan dekat dengan Kid, dia tak mungkin mengkhianatiku. Menurutku, ini semua tipu muslihat Suwanru untuk mengeruk uang kalian. Rencana busuk ini. Tap, Nona Su sudah membuat teknologi ILO. Sudahlah, dia jadi ibu rumah tangga selama 5 tahun. Bahkan tak pernah sentuh komputer, mana mungkin paham teknologi. Menurutku sih, teknologi ini pasti dari sekretaris Chen untuk menipu kalian semua. Bapak-bapak, saya jamin dengan reputasi Wanrong Group. Semua yang dikatakan Gao Yuan, semua kebohongan belaka. Jaminan orang sepertimu, apa gunanya? Director G, jangan sampai tertipu olehnya. Saya hanya percaya bukti nyata. Menurut saya, Nona Su bukan tipe orang seperti itu. 5 tahun menikah dengannya, tak pernah tahu dia ini. Apalagi kalian baru kenal sebentar. Omongannya ada benarnya. Suwanro kan bukan Kid. Ini proyek puluhan miliar. Tak boleh sembrono. Kalotak Perkaya. Panggil sekretaris Chen, konfrontasi langsung. Gao Yuan, kau tak sadar, kau sudah menyakiti siapa? Kau hanya engineer si Wanru. Apa yang hebat darimu? Direktur Gao, sebaiknya jaga mulutmu. Aku CEO grup Gao Si. Tak perlu kau menggurui aku. Kau tak takut kubongkar skandal kalian? Kit. Perbuatan gelapmu. Kid, sudah tahu semuanya. Gao Yuan, Kalotak Salanga. Kau sudah bercerai dengannya. Kau sekarang tak berhak mengkritiknya. Perceraianku dengan Suwanro hanya lisan. Belum ada perjanjian resmi. Jadi secara hukum, dia masih istriku. Hadirin sekalian. Jika kubuka skandal perselingkuhan Suwanro dengan sekretaris di depan proyek puluhan miliar ini, pastinya akan hancur. Gao Yuan, kau tak tahu malu. Masih ada jalan keluar. Jika kalian keluarkan Suwanro dari proyek ini, libatkan aku untuk dapat bagian. Aku bisa merelakan, tak akan bocorkan ke Kid. Ini yang terbaik untuk semua. Keluarga Ji tak mudah diintimidasi. Satpam, keluarkan dia. Tunggu. Urusanku dengan Gao Yuan, bisa kuhandle sendiri. Hahaha. Ya. Si Wanro, tadi sombong sekali ya? Sekarang aku pegang kelemahanmu. Kehilangan kata? Tak KPA. Serahkan saja proyeknya pada, lalu sujud minta ampun. Aku bisa memaafkanmu. Si Wanro, berani kau pukul aku? Tamparan ini untukmu. Gao Yuan si pengkhianat tak tahu balas budi. Suwanru, dasar kodicik. Tamparan ini untukmu Gao Yuan. As I hina tak bermoral tak punya hari nurani. Kau ini belum selesai. Ini kenapa lagi? Gerah lihat kelicikanmu. Mau kupukul ya sudah. Aduh aku. Baiklah. Nona Su memang tegas luar biasa. Singgu Wanita Perkaza. Si Wanro, berani kau meminta aku. Kau cari mati. Gao Yuan, ku kasih tahu, Suwanro adalah partner pilihan grup G sebelum kerjasama. Sudah ku pelajari betul. Integritasnya, tenang saja, jauh lebih baik darimu. Kau bela dia mati-matian. Jangan-jangan kau juga kena rayunya? Ya, terus kenapa?
Ji Jingchen, kamu gila, dia adalah. Bicara lagi satu kata, aku tak segan melepas rahangmu. Hadirin sekalian, grup G kami sebelum kerjasama dengan Nona Su sudah sepenuhnya meneliti integritasnya. Nona Su berkarakter bersih, kemampuan kerjanya luar biasa, hubungan dengan Sekretaris Chen juga murni profesional. Soal ini, grup G bisa menjaminnya. Tentu saja, semua boleh percaya. Ukapong Gao Yuan. Boleh mundur kapan saja, tapi untuk proyek AI kali ini yang ditangani Nona Su, Grup J akan menemani sampai akhir. Sejak kecil, selain kakak Xiaoyu, belum ada yang memilihku sepenuh hati begini. Kalau CEO Ji bilang benar, pasti benar. Kami percaya CEO Ji. Baik. Kalau begitu, mulai sekarang, jika ada yang berani menjelekan Nona Su, akan dianggap fitnah. Gao Yuan. Coba saja, lihat apakah aku bisa. Manja Tukan Keluar Gagao. Aku tahu. Tunggu. Daripada kau menyebar fitnah, lebih baik tanda tangani kontrak ini. Mulai sekarang kita. Tidak saling berhutang. Si Wanro, kau sekarang sudah naik daun, saking inginnya bercerai denganku, ya? Sejak kau bawa Xiao Shanshan pulang ke rumah, pernikahan kita sudah berakhir saat itu. Mulai sekarang, aku jalan di jalanku yang lebar, kau di jembatan sempit. Kita urus diri masing-masing. Si Wanro kau. Baik. Aku tanda tangan. Si Wanro, jangan terlalu besar kepala. Entah itu manajer Chen atau direktur Ji, mereka hanya menganggapmu mainan. Kebohonganmu pada Kid pasti akan terbongkar saat kau dicampakkan nanti. Kutunggu kau merangkak minta ampun. Tenang saja. Yang akan merangkak duluan pasti bukan aku. Maafkan saya semua. Masalah pribadi saya mengganggu rapat. Mari lanjutkan rapat. Tidak perlu. Tidak perlu. Nona Su adalah orangnya Direktur Ji. Apapun keputusanmu kami percaya. Dengan jaminan Direktur Ji dan Wanrong, kami percaya sepenuhnya. Maaf, kali ini, niat baikku malah jadi masalah. Pada dasarnya, mereka masih meragukan kemampuanku. Aku harus berusaha lebih keras. Apa? Suwanro bercerai denganmu? Ya ampun, ini kabar bagus. Tapi kita sekarang bermusuhan dengan grup G. Aku sudah kirim banyak pesan ke Kid, tapi tak ada jawaban. Aku khawatir Suwanro dan Kid punya hubungan. Tapi sejujurnya, semua kesalahpahaman ini terjadi karena Suwanro. Nanti saat mereka lihat wajah asli Suwanro, mereka pasti akan datang minta damai sendiri. Benar juga. Bagaimanapun juga, pikiranku jadi tenang setelah lepas dari wanita itu. Rasanya lega sekali. Kepala rumah tangga, cepat. Bawakan subjinsan. Nyonya tua. Sup ginsengnya gagal dimasak. APA. Itu sup ginseng berusia 1000 tahun. Kalian merusaknya saat memasak. Kalian buat apa? Nyonya tua. Jujur saja, waktu dan suhu memasak sup ginseng sangat spesifik. Dulu selalu Nona Wanro yang langsung membuatkannya. Sekarang dia pergi. Kami tak tahu caranya. Kuma sup ginseng, masak lagi satu. Tuan, stok ginseng di dapur sudah habis. Lagi pula dapur bulan ini kehabisan dana. Apa? Aku baru kasih 2000 yuan. Kok sudah habis? Nyonya, Anda cuma kasih kami 2000 yuan bulan, tapi mau hidangan mewah tiap hari. Dulu saat Nona Wanro masih di sini, dia selalu menambahkan puluhan ribu yuan untuk kami. Si Wanro, rumah ini tak bisa tanpa dia? Yuan. Suwanro kan tidak kerja. Dapat uang dari mana untuk pelayan? Jangan-jangan dia curi uang kita? Benar juga. Wanro ini. Berani beri pelayan puluhan ribu. Pasti lebih banyak dicuri diam-diam. Yuan. Untung kau cerai dengannya. Jika tidak, dia bisa menguras habis rumah kita. Bicaralah. Selain mencuri untuk kalian, APA lagi perbuatan Wanro? Tidak ada lagi. Yuan. Menurutku ini harus dibalas. Jangan biarkan dia lolos, kita harus menghajarnya. Bagaimana caranya? Kupikir. Suwanro yang suka menggoda orang, biarkan semua orang melihat. Dia dipermainkan.
Nanti, baik Kit maupun Ji Jingchen pasti akan meninggalkannya. Dengan begitu, aku bisa balikkan keadaan. Shan Shan, kau benar-benar pendamping setiaku. Kamerala. Uang belanja rumah tangga kita ada di kartu ini mulai sekarang. Kau yang mengaturnya. Yuan, aku bukan Su Wanrou, tak pantas terima uangmu. Kau istriku, Butler. Sudah seharusnya. Dengarkan, mulai sekarang Shan Shan adalah nyonya satu-satunya di sini, mengerti? Aduh, Tidak kusangka, lembur lagi sampai jam segini. TAPI, hidup yang fokus bekerja seperti ini, lumayan juga. Naik. wah, cantiknya. Mau kemana sendirian malam-malam begini? Mi kemana sendirian malam begini? Ya, bathing. Kalian mau apa? Pulang sendirian malam-malam. Mau abang antar? Benar tuh. Jangan sentuh aku. Lumayan juga, biasanya menggoda pria tidak begini. Kami juga tidak kalah dari para direktur itu. Bagaimana kalau temani kami bermain? Haha. Apakah Gao Yuan yang mengirim kalian? Benar kan, Freddy Bicon? Itu bukan urusanmu, pasti sering membuat orang kesal ya. Tidak takut dibalas dendam? Berani memukulku, serang, guys. Lepaskan aku. Hahaha, hari ini aku akan merekam wajahmu dan merekamnya. Siaran langsung ke seluruh dunia. Biar kulihat pria mana lagi yang berani menginginkanmu. Hahaha. Lepaskan aku. Su Wanrou, setelah hari ini, kau tidak akan bisa mengancamku lagi. Siapa kamu? Mau mari, berani mengganggu urusanku. Wanrou, kamu baik-baik saja? Haruskah kita hubungi polisi? Beri aku 3 menit. Aku yang atas. Teman-teman, serang. Luka-luka sekali mereka. Kau tunggu saja, kau akan lihat. Pasti ulah Gao Yuan. Aku tadi, sepertinya melihat Xiao Shanshan. Kaki Camus Kezeleo. Ji Jingchen. Aku bisa sendiri. Rumahku di depan. Mari ke rumahku dulu diobati. Sudah selesai. Aku ambilkan air hangat. Tunggu sebentar. Ji Jingchen. Katamu dulu. Ingin jadi tetanggaku. Masa berlaku? Ji Jingchen, kamu bilang sebelumnya ingin jadi tetangga. Masa berlaku? Tentu. Sudah kuduga, Gao Yuan tak mudah dielakkan. Hari ini kamu kebetulan bertemu aku. Kalau tidak, Entah masalah apa yang akan terjadi. Oh ya. Larut malam begini. Kenapa kamu ada di dekat kantor? Dengar dari satpam kantor. katanya akhir-akhir ini. Kamu selalu lembur sampai larut. Jadi aku ingin membawamu makanan malam. Ji Jingchen baik sekali padaku. Apa dia juga menyukaiku? Tapi di kehidupan sebelumnya kami tak kenal. Kenapa dia bisa? Tidak. Ji Jingchen, apa kita sebelumnya pernah kenal? Kalau tidak, kenapa kamu begitu perhatian? Aku juga tidak tahu. Mungkin kamu mirip dengan teman baikku dulu.
Cimemyu? Siapa namanya? Masih sering kontakan? Sudah tidak. Namanya Xiaoro. Sejak kecil, kami selalu bermain bersama. Saat TK terjadi kebakaran, akulah yang menyelamatkannya. Lalu, Diamant Bericu Liontin Ican. tapi kemudian, keluarganya pindah kota. Sejak itu aku kehilangan kontaknya. Bukan, Wanru. Maksudku bukan begitu. Aku mencintaimu, tidak ada hubungannya dengan dia. Jangan menangis, Wanro. Bukan. Kamu kino lain tena ini? Kakak ikan kecil? Kamu adalah Xiaoru. Sudah kuduga. Baik di kehidupan lalu maupun sekarang. Hanya kakak ikan kecil yang selalu muncul saat aku terluka. Terus-menerus datang menolongku. sudah 20 tahun, Wanru. Selama 20 tahun ini, aku tidak mendapat kabarmu sama sekali. Setelah kita berpisah waktu itu, aku ikut orang tua ke luar negeri. Hingga setelah dewasa, orang tuaku tewas dalam kecelakaan. Aku kembali untuk mewaris grup Wanrong yang ditinggalkan ayah, dan kuliah di dalam negeri. Selama ini, aku mengira Gao Yuan adalah Gao Yuan. Saat pertama bertemu dengannya, dia memegang liontin ikan kecil kita. Liontin ikan kecilku, waktu kuliah dulu, tidak sengaja hilang. Ternyata dicuri olehnya. Kalau begitu, sudah kuduga selama ini. Saat kutanya detail masa kecilnya, dia selalu bilang sudah lupa. Ternyata, dari awal dia sudah membohongiku. Dia sudah memanfaatkanmu bertahun-tahun, masih juga tidak puas. Saatnya keluarga Gao dapat pelajaran. Du Ducla. Tenang saja. Gao Yuan tidak punya hati, tapi sekarang aku bukan orang yang mudah ditindas. Masalah ini mau ku selesaikan sendiri. Lalu rencanamu? Awalnya, karena kenangan masa kecil, tak ingin menghitung dosa mereka. Tapi segala yang diberikan ke keluarga Gao akan kuambal kembali. Sekretaris Chen, tolong hitung semua selama ini. Penjeluran untuk keluarga Gao dan siapkan beberapa pengawal. Aku akan ke rumah Gao menagih utang. Uang dihabiskan banyak sekali, tapi tidak ada yang beres. Apa gunanya aku mempertahankanmu? Ini bukan salahku. Preman-preman itu dibayar untuk bekerja. Bagaimana aku tahu Ji Jingchen tiba-tiba muncul? Aduh, baru beberapa hari mengurus rumah. Kok sudah menghabiskan uang sebanyak ini? Kakak Ipa. Jangan-jangan kamu menikmati uang ini sendiri? Kamu yang menyalahkanku. Hari-hari ini kamu sudah menghabiskan ratusan ribu untuk beli baju. Terus kenapa? Aku pakai uang kakak itu sudah seharus. Kalau dilihat begitu, Su Wanro lebih baik. Setidaknya, dia tidak mengontrol pengeluaranku. Kamu. Sudahlah, jangan berisik seperti ini. Keluarga Gao akhir-akhir ini selalu diserang. Perusahaan juga sudah kehabisan uang. Jika terus begini, kebangkrutan semakin dekat. Sejak kita menyinggung Su Wan, hidup kita semakin memburuk. Seandainya tahu akan begini, dari awal tidak seharusnya mengajak Xiao Shanshan masuk ke keluarga ini. Kamu. Sudah. Yuan. Bagaimana kalau begini? Kamu temui Su Wanru dan Mantamaf. Lagi pula. Dia sudah menyukaimu bertahun-tahun. Benar, kamu cukup ucapkan kata-kata manis. Dia pasti langsung kembali membantu kita. Dia wanita yang sudah 2 kali menikah. Walaupun bersama Kid dan Direktur Ji, tidak akan bertahan lama. Tidak lama lagi, dia pasti akan kembali merengek padaku. Tuan, Nona Wanro sudah kembali dan membawa banyak barang. Haha. APA Kubelang, dia tetap tidak bisa lepas dariku. Lihatlah, dia datang untuk berdamai. Semuanya sudah lama tidak bertemu. Kakak Ipa. Bawa barang bagus apa nih? Pulang? Kami baru saja membicarakanmu. Langsung pulang. Bicara. Teresa, kalian pasti ingin aku hancur? Masak sih. Bukan kami yang menyerangmu. Tahu dari mana aku diserang? Si Wanro, barang-barang ini untuk kami? Wah, mau tinggal di sini lagi? Sudah kuduga. Setelah pergi dari rumah kami, takkan dapat yang lebih baik.
Fase Yuan biru putih. 4 pasang. Nilai 2 juta. 37 acars ginseng millénium. Nilai 3 juta. 26 periazan branded. Nilai 8,63 juta. Kontrak kerja sama Gao. 16 item. Nilai 238 juta. Si Wanro, demi barang-barang yang kau berikan masa lalu, Queen Puny kau. Ini, kenapa kotaknya kosong? Sekarang masih kosong, tapi sebentar lagi akan terisi. Apa maksudmu? Barang-barang dalam daftar ini adalah semua hartaku sejak kenal Gao Yuan, yang kukorbankan untuk keluarga Gao. Hari ini, akan kukambil kembali semuanya. Gao Yuan, akan kubuat kau memuntahkan semua yang kau telan selama ini. Saya Yang Barony. Xuanru. Kau pikir siapa dirimu, berani minta uang dari kami? Commandule. Selingkuh dengan pria lain. Kami belum menghukummu. Aku menikahi Gao Yuan 5 tahun, anaknya hampir 6 tahun. Kau bilang aku selingkuh? Perjanjian Sirai dan Tajahan di sini. Keluarga Gao selama ini mengandalkan dukungan diam-diamku. Semua rincian ada di sini. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Bukan semua ini dari Kid yang beri ke kami? Si Wanro, kau pikir Kid bisa backupmu lalu berlagak besar? Semua yang keluarga Gao punya, hasil kerja kerasku, bukan karena kau. Tidak ada hubungannya. Wanita. Kau cuma menggaet. Orang penting ya, mau pakai uang? Aku Ajarko. Aku dari grup Wanro. Divisi Hukum. Berdasarkan permintaan Nyonya Su, kami siapkan dokumen gugatan. Jika TN Gao tetap tidak kooperatif, kami akan lakukan proses hukum untuk menggugatmu. Tenant Ni. Su, kasus kali ini Kami pasti menang. Si Wanro, kau keterlaluan. Keterlaluan? Kau tipu aku bertahun-tahun. Sekarang cuma minta pelunasan. Apa yang keterlaluan? Total daftar tagihan, sejumlah 580 juta yuan. Ni. Su berbaik hati, potong angka desimal. Tien. Gao, hutang 500 juta. Anda mau bayar bagaimana? Aku tidak bisa menyediakan uang sebanyak ini. Kalau tidak bisa, ganti dengan barang. Rumah. Mobil. Bikin surat hutang juga boleh. Si Wanro, kau sengaja mau menghancurkan kami, seluruh keluarga sampai jalan buntu. Level seperti ini belum bisa disebut jalan buntu. Karena jalan buntu sejati sudah lama kualami. Gao Yuan, pikir baik-baik. Kalau hutang ini tidak dilunasi hari ini dan diperjelas, Wanrong akan pakai segala cara untuk menghancurkan keluarga Gao. Nanti, baru benar-benar jalan buntu. Master Hill, 1 sen pun dari keluarga Gao tidak akan kalian sentuh. Baik. Taktik halus tidak mempan, harus pakai cara kasar. Eksekusi. Sayap. Apa maksudmu? Jangan pukul anakku. Director Su, ini barang yang Anda cari. Gao Yuan. Dulu kupikir kaulah pemilik Liontin ini, makanya selama ini ku sayangi. Sekarang semuanya sudah jelas. Mulai sekarang, kita tidak akan berhubungan lagi. Wanro, tidakkah kau mau pertimbangkan lagi? Gao Yuan. Ini pacarku. Tolong bersikap sopan. Kamu, pacar kamu, Helion, kalian sudah. Lalu apa? Aku heran, tadi Su Wanru berani sekali. Kukira Kid yang membikininya. Ternyata kalian berdua sudah main mata. Pakir, kenapa bisa tertarik dengan perempuan seperti Su Wanrou? Dia bahkan mandul. Benar. Sadarlah sedikit, hari ini dia goda kamu, besok bisa goda orang lain. Soal anak, kalau Wanrou tidak mau, tidak usah, aku tak. Kalau nanti dia jatuh cinta pada orang lain, itu salahku tak mampu menahannya. Jadi bukan salah Wanrou. Tidakkah kau takut aku menggemburkan harta? Lihat, keluarga Gao yang baik ini akhirnya hancur. Keluarga Ji. Bukan keluarga, kesil seperti mereka. Ambil uangku dan habiskan. Habiskan seumur hidup pun cukup. Si Wanro kau. Sudah Gao Yuan, hentikan kutukan tak berguna. Jing Chen, ayo pergi. Si Wanru, kau tunggu saja.
Nanti saat aku bangkit lagi, tak akan kuampuni kau. Wonhu, kau baik-baik saja? Sekarang, hubunganku dengan Gao Yuan sudah bersih. Tah, masa depan. Aku ingin hidup dengan baik. Tah. Tenang. Di masa depan, aku akan selalu ada. Wonhu, Keluargaku. ingin bertemu dengan Jing Chen. Mau perkenalkan aku dengan siapa? ini bibiku. Dia baru kembali dari luar negeri. Kamu tahu, sejak kecil orang tuaku tidak ada. Bibilah yang mengasuhku. Dia keluarga terpenting bagi. Tenang saja. Aku pasti akan menunjukkan yang terbaik. Ayo pergi. Bibi. Ini Wanro. Kau si Wanru? Hello Bibi. Bibi, ayo kita duduk. Jangan bicara sambil berdiri. Masuklah. Nona Su, kabarnya kau CEO grup Wanrong yang bekerja di balik layar. NAK. Benar Bibi. Proyek I Wanrong saat ini, semua aku yang kembangkan. Memang cukup berbakat, tapi kewajiban wanita tetap mengurus suami dan anak. Kamu sudah bercerai dan tak bisa punya anak. Hanya karena ini, kau tak layak mesak keluarga Ji. Bibi. Ji Jingchen, aku sedang bicara dengan Nona Su. Nona Su, jika ingin menikah ke keluarga Ji, pertama-tama, tinggalkan pekerjaanmu. Lahirkan anak laki-laki untuk Jing An. Jika tidak, keluarga Ji takkan pernah mengakui status. Bagaimana Nona Su? Bersedia? Aku tidak mau. Tidak mau. Kalau bukan karena Ji Jingchen terus mendesak, kau pikir keluarga Ji mau menerimamu? Kau bilang tidak mau. Bibi tidak salah dengar. Aku memang tidak mau. Dulu demi mantan suamiku, kutinggalkan semua karier tapi hasil akhirnya kehilangan segalanya. Aku tak ingin mengulangi kesalahan. Nona Su, kau baru bercerai, enggan menikah lagi wajar. Tapi, keluarga Ji dan Gao berbeda. Kami tidak mau perusahaanmu atau uangmu, asal kau rela melepas pekerjaanmu sekarang. Jadi nyonya rumah keluarga Ji, sisanya tidak kupedulikan. Bibi, sepertinya Bibi belum paham. Aku dan Ji Jingchen saat ini masih berpacaran saja. Lagi pula, aku belum punya rencana untuk menikah ke keluarga Ji. Suwanru, tahu berapa banyak wanita yang ingin menikahi Ji Jingchen? Kau tidak mau ke keluarga Ji. Itu urusan mereka. Bagiku, pernikahan bukanlah segala-galanya bagi wanita. Sekarang aku punya uang dan karir. Bahkan tanpa Ji Jingchen, hidupku tetap baik. Aku juga ingin cinta kami didasari perasaan timbal balik, bukan transaksi kepentingan. Jadi Bibi, tidak perlu khawatirkan diriku. Bagaimanapun, kalau suatu hari aku tidak mau, aku bisa putus kapan saja. Sudah, Bibi. Quelle haute rubégini. Istri yang kudapat susah payah, akan kabur ketakutan. Jingchen, ternyata katamu benar. Nona Su ini cukup menarik ya. Menantu perempuan ini. Bibi, untukmu menyetujui. Jadi Bibi sekarang tidak buru-buru menikahkan kami? Tentu saja. Tadi itu hanya ujian dari Bibi untuk mengetes kamu. Jangan marah sama Bibi ya. Sejak kecil aku hidup bersama Bibi. Saat Bibi dengar cerita tentangmu, dia sangat mengagumimu. Semua yang tadi terjadi cuma untuk lihat sikap. Jadi, apa yang Ibu katakan barusan? Semua bohong? Tentu saja. Aku pernah lihat drama pendek, pernah main peran wanita jahat. Saat mainin sendiri jadi lucu juga. Bibi, aku tidak mau mengorbankan karir. Hanya untuk Ji Jingchen. Ibu tidak khawatir? Ngapain khawatir? Hidup cuma puluhan tahun. Ngapain mengorbankan segalanya? Cuma untuk seorang pria? Aku sendiri tidak suka pernikahan. Makanya sampai sekarang, aku belum juga menikah. Bibi sudah lama di luar negeri. Sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Rike Teknologi. APA. Anda Wakil Presiden Rike Teknologi, Anna? Kunjungan kali ini bukan cuma untuk Jingchen, tapi perusahaan kami juga tertarik dengan teknologi AI kalian. Kami ingin kerja sama pengembangan dalam riset AI.
Rike teknologi nomor 1 dunia. Mau kerja sama denganku? Jing Chen, bukan kamu yang membujuk Bibi kan? Bukan aku. Babi lihat hasil penelitian langsung menyetujui proposal kerjasama ini. Sudah, masalah ini sudah diputuskan. Aku sudah lama tidak pulang, ingin lihat perkembangan teknologi dalam negeri sekarang. Siapkan jamuan makan malam, nanti di acara itu, aku ingin kenal lebih dekat dengan tim penelitian mereka. Baik. Bisingnya pesawat Hasawat. Ayah, lihat pesawat. Pergi main senang. Yang, cepat bangun. Kamu tidak apa, Gao Yuan. Kamu sendiri tidak punya kemampuan. Marahin anak buah apa? Bukan kalian yang makan dariku, minum dariku. Urusanku bukan urusan kalian. Kamu tidak punya hati nurani? Dulu kamu yang bilang, akan membawa kami hidup enak. Sekarang jadi begini. Kita bakal makan enggan. Merasaku tak berguna? Pergi sana. Carry orang kaya seperti si Wanru. Aku juga mau. Aku bawa anak sebesar ini. Siapa lagi yang mau terima kami di Haicheng? Aku selalu memikirkanmu. Jangan tidak tahu terima kasih. Lihat ini dari Rui Ketek, Wakil Presiden dia baru kembali ke Indonesia. Kalau bisa berhubungan dengannya, maka perusahaan bisa selamat. Perempuan tua tak punya anak. Jangan tua, dia sangat ketat. Kita tak dapat keuntungan. Sepanjang hidup tak punya anak. Jangan tua. Semakin tak bisa diraih, semakin diinginkan. Dia tak punya anak seumur hidup. Dia pasti sangat menyukai anak. Kalau gitu di pesta malam, Pawayangnya mungkin bisa terhubung. Ayah, mau kemana? NAK, ayah ajak kamu cari duit. Ya. Ibu Ana, senang bertemu Anda. Saya Gao Yuan dari grup Gao. Ini putra saya Gao Yang. Hello, bisa kerja sama dengan ayahku? Yang, kamu anak baik. Berusahalah keras. Berkerailah dengan Jemileng. Baru ajak aku kerja sama. Bagaimana? Grup Wanrong Tech, tiba. Mereka benar-benar datang. Bukankah Suwanro baru bercerai dari Gao Yuan? Kok bersama Ceoji? Apa latar belakang wanita ini? Sepertinya jika bersama, kamu akan dapat banyak kritik. Kamu dekat? Aku tak peduli omongan orang, yang penting bisa bersamamu. Ayo pergi. Ibu Ana, kerja sama dengan Wanrong Tech. Anda harus berhati-hati. Maksudnya? Su Wanrou dari Wanrong Tech adalah mantan istriku. Dia orang yang dia memanfaatkan pria untuk meraih posisi ini. Ibu Ana, Anda tidak menikah seumur hidup. Pasti sangat setia pada cinta. Orang seperti Su Wanrou tidak memegang nilai kesucian dan tidak bisa punya anak. Tak layak kerja sama dengan Anda. Benar, Ibu Ana, memilih mitra. Harus yang keluarganya dan karakternya bisa dipercaya. Ibu Ana, sedang bahas apa? Tidak ada, hanya ada lalat berdengung di telingaku, begitu saja. Bu Ana, yang kukatakan ini, semuanya benar. Jangan tertipu oleh mereka. Benar atau palsu, aku bisa menilainya sendiri. Tak perlu Bapak Gao repot-repot. Daripada Bapak Gao mengadu domba di sini, lebih baik pikirkan baik-baik. Utang ke Wanrong Group, kapan bisa dilunasi? Si Wanro kau. Hadirin sekalian, malam ini, Genuine makin malam ini, pertama, untuk berkenalan dengan para tokoh ternama di Haicheng. Kedua, aku umumkan, Rick Group akan bekerja sama dengan Direktur Su dari Wanrong, Kembangkan Technology AI. Kolaborasi dengan Rick Tech, suatu kehormatan bagiku. Wanrong pasti tak mengecewakan. Serius, Nona Su memang hebat. Lee Group dan Rick kerjasama. Aku pernah terlibat dalam teknologi ini. Harus diakui, Nona Su benar-benar kompeten. Selamat Nonas, karirmu naik level lagi. Aku agak lelah hari ini. Aku mau istirahat dulu di kamar. Bibi, aku antar. Ro, tunggu sebentar. Baik. Si Wanro, karena kau tak kasih jalan, jangan salahkan aku bertindak naked. Shen, kau mau cari gara-gara lagi? Maaf, Bulletin Suzy. Aku tidak sengaja. Maaf, saya pamit sebentar. Saya ganti baju dulu.
Sudah kulihat, itu wanita di depan. Kalian tahu harus bagaimana. Gampan. Sudah tahunan tak sentuh perempuan. Kali ini Bu Suzie akan. Merasakan surge. Aku percaya padamu. Silakan. Semua sudah disiapkan. Yang Nancy, sekarang giliranmu. Tante Suzie. Pria di dalam itu siapa? Tante Suzie. Apa tante sudah tak mau papa lagi? Yang Ada APA? Aku baru lihat Tante Sue masuk rumah dengan seorang pria. Yang maksudmu, Su Wanro masuk ke kamar bersama pria asing. Begitu saja, benarkah? Benar, aku melihatnya langsung. Yang, jangan asal bicara. Nona Su adalah pacar Tuan Ji. Mana mungkin dia mengkhianati Tuan Ji? Tapi dulu Bibi Su cerai dari ayah. Bukankah karena dia suka pria lain? Kalau begitu, pernyataan Gao Yuan selama ini benar. Ini sangat menghebohkan. Orang kaya memang suka drama. Benar sekali. Hadirin sekalian, sudah kukatakan sebelumnya, Si Wanro adalah wanita penuh nafsu. Acara belum selesai. Dia sudah tak tahan. Tuan Ji, rasanya dikhianati. Tak enak ya? Tidak mungkin. Aku paling tak karakter Wan sebenarnya. Tuan Ji, anak kecil tidak akan bohong. Yang melihat langsung Su Wanro membawa pria ke kamar. Aku tak percaya. Mereka bersih seperti malaikat. Bapak Ibu, berbuat mesum di acara Riketek. Ini menghina Nyonya Anna. Dan mempermalukan Eriti Hiking semua. Benar. Aku usulkan, minta Nyonya Anna datang. Nanti saat pintu dibuka, kalau benar terjadi sesuatu, kita tak bisa membuktikan. Setuju. Mana Nyonya Anna? Semua. Semua tujuan Gao Yuan. Hanya dari satu pihak. Daripada percaya omongan, lebih baik saksikan sendiri. Jika penasaran, mari kita buka pintu ini. Lia siapa di dalam. Baik. Aku tunggu kalimat itu. Ayo, sekarang juga kita buka pintu. Kalian siapa? Bersebar di luar kamarku untuk apa? Orang ini, bukan preman tadi itu. Jangan-jangan sudah ganti orang? Bro, cewek di dalam sana, ada hubungan apa denganmu? Itu pacarku. Kenapa? Lihat, sudah kubilang dari dulu, Su Wanro ini cuma wanita. Kalau begitu, semua prestasi Su Wanro selama ini pasti hasil curang. Kita hampir tertipu oleh cewek ini. Sama sekali. Jangan buruk-burukan orang. Lagi pula Su Wanro sampai sekarang masih belum muncul juga. Pak Ji tadi kan sudah bilang, daripada percaya omongan orang, mending lihat sendiri. Kalau sampai ada masalah, kan jadi repot. Santai aja. Ayo kita masuk langsung, biar jelas kebenarannya. Siapa yang berani? Ji Jingchen, aku ini demi kebaikanmu. Kepalamu sekarang sudah penuh rumput liar. Wah. Ji Jingchen, mereka maunya apa sih? Cewek, keluar sana. Jangan sembunyi di situ. Dasar, berhenti ngumpet. Seluruh tokoh penting Hai Cheng sudah melihat semuanya. Sekarang, kamu gak bisa ngeles lagi. Benar. Dasar wanita tidak sisha. Berani selingkuh, tapi takut ketahuan. Cepat keluar. Kalian cari aku? Nyonya Anna, apa yang Anda lakukan di sini? Seharusnya aku yang bertanya itu. Kau bawa banyak orang ke kamarku untuk apa? Bukankah ini kamar Su Wanro? Ribut sekali di sini. Ada apa ini? Wanro, kenapa kamu masuk dari luar? Memangnya kenapa? AC kamar Nyonya Anna tadi rusak, jadi aku menukarnya ke kamarku. TAPI, aku sudah menyuruh preman. Oh, maksudmu pria tadi itu? Dia belum sempat mendekatiku. Sudah dibawa satpam. Ada masalah APA? Tidak ada masalah. Hanya saja rencana beberapa orang akan gagal lagi. Rupanya ini akal-akalan Gao Yuan. Ini keterlaluan. Hampir memanfaatkan kita. Berani ganggu Nyonya Anna. Gao Yuan pasti dalam masalah. Tidak mungkin. Nyonya Anna jelas sedang melandangi Su Wanro. Usianya saja sudah bisa jadi ibu pria ini. Kusukai dia itu kehormatan. Dia menyukaiku. Karena daya tarik, kami jatuh cinta bebas. Apa tidak boleh? Bagaimana bisa begini? Gao Yuan, tadi sudah kucegah, tapi kau tak mau dengar. Sekarang ku salah. Ngomong-ngomong, aku belum tanya. Anak yang berteriak tadi, ini anak siapa? Sama sekali tak berpendidikan.
Dia putra Gao Yuan, putra pewaris keluarga Gao. Bisa membesarkan anak yang tak beradab seperti ini masih mau mewarisi bisnis keluarga? Kurasa keluarga Gao sudah tak ada harapan lagi. Bukan begitu. Kesalahan ayah jika anak tak terdidik. Bisa punya anak tak bermoral seperti ini. Orang tuanya juga tak lebih baik. Wanru, perceraianmu ini ternyata keputusan tepat. Nyonya Anna, ini semua ulah Su Wanrou yang selalu merancang skema. Kalau bukan karena kami terjepit, tak akan mengambil cara ini. Gao Yuan, kau menghancurkan nama baik perempuan. Untuk kepuasan diri, kau benar-benar hina. Dengan moral semacam ini, Ricker Group tak akan memberi investasi sepeser pun. Cepat pergi. Nyonya Anna, jangan percaya perkataan sepihak mereka. Su Wanrou dan Ji Jingchen ini, mantan kekasih, semua ini akal-akalan keluarga Ji. Ibu harus percaya padaku. Aku tentu percaya. Aku percaya keponakanku yang baik bisa dapat menantu sehebat ini. Tanpa strategi tertentu, mana mungkin berhasil? APA. Hey, Keponakan. Lupa memberitahu, Nyonya Anna adalah bibiku. Satpam, seret dia keluar. Ayo pergi. Cepat. Cepat pergi. Cepat. Pergi. Baiklah semuanya. Drama yang dipentaskan keluarga Gao hari ini membuat malu. Mari bubar. Pergi. kenapa kami harus? Maaf, perintah Nyonya Anna. Dimanapun Ricker Group berada, Gao Yuan dan anjing dilarang masuk. Enyah. Gao Yuan, sekarang gimana? Ini cuma teknologi AI. Dia bisa, aku juga bisa. Su Wanrou, aku takkan berhenti sampai kau hancur. Ini adalah robot Ai Xiao Yu kami. Perkembangan di masa depan. Jika tidak ada halangan, akan diluncurkan bulan depan. Ted, tak kira tante mau pulang cepat begini. Aku jadi merasa berat melepas tante. Awalnya kami masih ragu, tapi setelah 2 bulan observasi, kami yakin dengan teknologi IMU. Rui ke teknologi kami akan sepenuhnya mendukungmu. Tante tak perlu khawatir. Hasil bagus akan segera terlihat. Selain urusan kerja, kami tunggu kabar baik kalian berdua. Aku pergi dulu. Jangan iseng, masih ada sedikit data yang harus kuperiksa. Direktur Su tercinta, ini sudah hari ke-6 kamu bekerja terus-terusan. Tidakkah kamu bisa meluangkan waktu lebih untuk pacarmu? Setelah Xiao Yu Ai sukses diluncurkan, Wakshikuakin, kuhabiskan bersamamu. Kalau begitu, Kelong Pokji adalah pemegang saham terbesar Xiao Yu Ai. Aku Kliamu. Sekarang aku berhak memerintahkan. Baiklah. Kalau begitu, Direktur Ji yang terhormat, tugas apa yang mau diberikan padaku? Aku ingin kamu temani aku makan malam romantis. Direktur Su, ada masalah. Ada APA. Gao Group sudah mendahului kita memproduksi robot AI kami. Robot AI. Lihat ini. Nyonya Su. Kami perlu penjelasan. Kenapa Gao Group bisa rilis produk yang sama persis dengan kita? Saya tidak bisa jelaskan. Saya Raza. Pasti ada yang membocorkan rahasia perusahaan. Bocor pun tak mungkin bisa selengkap ini. Teknologi inti ini hanya Anda yang tahu. Kenapa bisa dibajak? Kami percaya CEOG saat setuju proyek ini. Sekarang ada masalah besar. Cepat panggil CEOG. Suruh dia selesaikan. CEOG pun tak bisa selesaikan. Apa maksudmu? Gao Yuan mantan suami. Konflik kalian dulu. Kami semua tahu. Sekarang Gao berbuat begini. Ini jelas salahmu. Masalahmu selesaikan sendiri. Kami cuma investor. Tak mau jadi kambing hitam. Jangan-jangan. Kalian belum putus. Ini semua skenario untuk tipu kami, apapun itu. Hari ini harus kasih penjelasan. Mau penjelasan apa? Cari saya saja. CEOG di sini. Ada yang perlu? Semua kesalahan Su Wanrou. Seiya Yang Tongganit. Ji Jingchen. Kalian ingin penjelasan apa? Temui aku.
Tuan Ji. Awalnya kami percaya karena kami menghormati Anda. Makanya kami percaya proyek ini. Sekarang ada masalah besar. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan? Para pemegang saham, daripada marah-marah di sini, lebih baik pikirkan baik-baik siapa sebenarnya yang membocorkan rahasia. Bukankah itu Suwanro? Tuan Ji, Anda tidak bisa membela hanya karena kalian berpacaran. Lihatlah baik-baik. Ini adalah daftar nama teknisi R&D yang disuap oleh Gao Yuan. Ada banyak dari mereka yang merupakan bawahan Anda. Jika ingin menuntut, tidak ada yang bisa lolos. Daripada mencari cara untuk menuntut, lebih baik pikirkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Benar. Xiao Yua akan dirilis dalam seminggu. Waktunya rilis. Saya harap Wan Rong dapat memberi kami jawaban yang memuaskan. Wanro. Apa kamu baik-baik saja? Saya baru saja memeriksa CCTV. Itu Gao Yuan. Dia mencuri teknologi inti Anda. Tim pengacara Ji sudah siap untuk menuntut. Tenang saja, aku pasti akan memberimu keadilan. Tidak perlu. Semuanya sudah terjadi. Bahkan jika kita menuntut, itu tidak akan memulihkan kerugian perusahaan. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Proyek bisa dicuri, tapi otak tidak. Beri aku sedikit waktu lagi, aku pasti bisa memikirkan cara untuk menghadapi Gao Yuan. Shan. Aduh. Ada APA? Ai Xiao yang sukses besar, sekarang nilai perusahaan 500 juta yuan. 500 juta. Hutang keluarga Gao dulu bisa dilunasi semua. Dulu mereka meremehkanku, tapi aku yang berhak. Sekarang keluarga Gao hampir jadi perusahaan terbuka. Benarkah? Akan go public? Yuan, pilihanku padamu dulu, ternyata tidak salah. Shan. Pasangan yang melewati kesusahan. Sekarang kita berhasil. Sudah waktunya membawa hidup sejahtera. Ya. Yang, Dengga, ayah akan membawa kita hidup enak. Nanti, kamu tak akan lagi diremehkan di sekolah. Ayah bisa belikan mainan termahal? Aku mau ke sekolah, menertawakan mereka. Mainan itu sepele. Darahku mengalir di tubuhmu. Ayah akan sekolahkanmu di tempat termahal. Shan. Belakangan ini, kamu sudah bekerja keras. Semua tabungan keluarga ada di kartu ini. Kuberikan padamu. Maksudmu? Semua uang keluarga Gao ada di sini? Kau ibu anakku. Hanya kau percaya. Kau baik sekali, Yuan. Siapa? Siapa itu? Tidak apa-apa, Kumasales. Malam ini aku nggak makan di rumah. Xiao Yang Ai akan segera diluncurkan. Banyak perusahaan merangkak seperti anjing, memohon kerjasama. Aku harus temui mereka. Baiklah, cepetan pergi sana. Kerjaan yang utama. Bu, kenapa telepon ayah kandungku? Nggak kamu angkat? Di rumah ini, jangan pernah bahas soal ayah kandungmu. Nanti hidup kita sengsara. Wah, Xiao Zuihua. Dulu biasa aja, sekarang jadi nyonya kaya. Uangku mana? Sudah kubilangkan, jangan sembarangan telpon aku. Uangnya belum masuk. Jadi, ingetin dikit. Uang sudah kukirim. Jangan telpon aku lagi. Buru-buru amat. Ngomong-ngomong, si Gao si kura-kura hijau ini, dibanding menurutmu, siapa yang lebih jago? Siapa yang lebih hebat di antara kita? Minggir, jangan makam-makam dengan aku. APA. Masih berani marah? Xiao Zuihua, jangan lupa. Kau adalah wanitaku. Kalau kau terus memaksa, akan kuberitahu si Gao kebenarannya.
Coba katakan, setelah kau bicara, uang sepeser pun tidak akan kau dapat. Shuigui, jangan lupa. Dulu kau yang judi sampai menghabiskan harta. Aku yang sedang hamil, keluar merayunya, untuk jadi orang yang menangguh. Kau bisa minum dan berjudi sekarang. Itu semua karena usahaku. Jangan tidak tahu terima kasih. Ting. Uangmu tak akan kurang. Jangan telepon kalau tak penting. Baik, baik. Tutup pintunya. Kau Shuigui, Kau. Mau apa? Pergi. apa maksudmu? Sudah berhari-hari berlalu, masih belum ada solusi? Belum. Minggu ini. Aku masih mempersiapkan proyek Xiao Yua. Kenapa kalian masih santai saja? Jika begini terus, kita akan bangkrut total. Lihatlah, keluarga Gao mencuri hasil kerja kita. Mereka hampir IPO. Keluarga Gao mencuri hasil kerja kami. Hampir IPO. Cukup. Saudara-saudara, jika tidak puas dengan proyek ini, ada keberatan, silakan mundur kapan saja. Keluarga Ji akan melawan sampai akhir. Direktur Ji, pacaran bikin otakmu tumpul ya? Moth Junction. Masalah kali ini mirip Pot Kemu. Kalau benar-benar merasa bersalah, beri aku ganti rugi. Sudahlah, aku harus uji lagi. Xiao Yu AI. Sudah berapa kali diuji, pasti aman. Tapi harga saham Gao naik 5 kali lipat. Semua bandingkan kita dengan Gao. Jika tak bisa segera menghasilkan karya lebih baik, Wanrong dan Ji Group akan kolaps. Aku tak mau mengecewakan. Sudah, aku tahu proyek ini sangat penting bagi, tapi hasil kerjamu sudah cukup baik. Tenang, ada aku. Longitidac akan rentu, tapi Jangan, tapi lagi yang kau perlu lakukan. Beranti kerja. Pulang dan istirahat. Ayo pergi. Loh, ini kan pecundangku? Woi. Bukannya ini SI pecundangku? Gao Yuan, ngapain kamu kesini? Cuma mau lihat seberapa sengsaramu hidup ini. Ji Jingchen. Dari dulu sudah kubilang, Su Wanrou itu pembawa sial, tapi kamu nggak dengerin. Saham grup Ji sekarang, pertama kali segini rendahnya. Sejak grup Ji berdiri, orang senak jidat kayak kamu baru pertama ketemu. Gao Yuan, kalau kamu kesini kemudian ngomongin omong kosong, mending kamu pergi. Kami nggak mau banyak bicara. Ya, kita kan pernah jadi suami istri, ngapain sampai segitunya? Kayaknya kalian belum tahu, keluarga Gao sedang sukses. Banyak perusahaan mau kerjasama. Utang sudah dilunasi, bahkan bertambah berkali lipat. Isak, grup Gao bakal IPO. Aku sih, mengundang kalian si pengungsi. Lihat kesuksesanku. Teknologi hasil curian kami, buat keberhasilan. Nggak takut kami ungkap? Ngapain takut? Aku yang rilis duluan, ya sudah jadi hakku. Sekeras apapun usaha kalian, perkema saja. Besok jam 10 pagi. Jangan sampai nggak datang. Hari ini, di grup Gao, hari akuisisi Wanrong Tech. Dengan bangga kumumkan, putraku Gao Yang jadi penerus grup Gao. Di kehidupan sebelumnya, Gao Yuan bisa sukses karena teknologi AI-ku. Di hidup ini ku berusaha ubah, tapi tetap nggak bisa hindari takdir. Apa yang ku bilang? Lihat orang-orang ini, dia reinkarnasi pembawa. Dari sananya cuma bisa membuat masalah untuk keluarga kita. Untung anakku punya rezeki besar, jadi bisa selamat. Pakai, kalau tidak segera tinggalkan Su Wanrou, Grup Ji akan hancur di tangannya. Daripada khawatirkan grup J. Lebih baik, urus saja nasib kalian sendiri. Keluarga Gao sedang di puncak karir. Tidak mungkin ada masalah. Benar. Kalau kalian mau bersujud minta ampun sekarang, mungkin kami bisa memaafkan. Sebaiknya kau berharap konferensi hari ini berjalan lancar. Baik. Akan kutunjukkan pada
bagaimana Gao Yuan mencapai puncak kesuksesan. Aku Gao Yuan. Sudah bertahun-tahun bekerja keras dengan kemampuan sendiri menciptakan AI kecil yang setelah diluncurkan membawa manfaat global. Sekarang akulah raja teknologi modern. AI Castle Yang. Ku persembahkan untuk putraku, Gao Yang, sebagai bukti cinta. Ini simbol kasih pada keluarga dan putraku. Hari ini, saat grup Gao go public, ku himbau pengguna AI kecil yang bersama panggil AI ini untuk merayakan kesuksesan. Hello, Xiaoyang. Halo, Xiaoyang. Su Wanro. Hari ini adalah awal kejayaan Yuan. Keringetan. Data rusak parah. Ini, layar kok merah? Kenapa bisa begini? Apa yang terjadi ini? Kok bisa? Kayaknya ponselku kena virus. Punya kuku juga, ponselku panas sekali. Baru beberapa puluh ribu pengguna, data sudah kacau. Hack Gao. Xiaoyang AI. Ada masalah APA? AI ini pakai kode-kodemu. Aku mana tahu. APA. Pakai teknologi Wanro. Bukannya kerjasama sudah putus? Jangan-jangan Gao Yuan mencuri. Jangan asal ngomong, ini rancangan anakku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Su Wanro. Benar. Su Wanro sudah menikah ke sini bertahun-tahun. Kalaupun ada khas itu curian dari kakak. Tenang, semua. Karena Pak Gao bilang, software ini dia desain sendiri. Maka sekarang, pasti ada solusinya. Pak Gao, cepat diperbaiki. Ponselku banyak file penting. Jangan sampai delay. Benar, Pak Gao. Sekarang tergantung Anda. Cepat perbaiki. Tenang saja, sebentar lagi selesai. Data error. Segera aktifkan program penghancuran. APA. Ini tidak benar. Hitungan mundur penghancuran. 1. Program penghancuran diri diaktifkan. Xiaoyang, sampai jumpa lain waktu. Ada apa ini? Sepertinya ponselku kena virus. Nggak bisa menyala sama sekali. Gao Yuan, kamu harus kasih penjelasan. Benar, very penjelasan. Kok bisa begini? Su Wanro, apa semua ini ulahmu? Aplikasi buatannya sendiri ada celah. Apa hubungannya dengan aku? Si Wanro, ini semua jebakan dari beneran? Gimana solusinya? Cepat bicara. Ya. Gao Yuan, Jondong kayak Kong Jingjila. Yang sembarangan menggigit. Aku dan Wanro gak ngapa-ngapain. Daripada ngamuk di sini, mending cari solusi yang benar. Ayah. Teknologi inti Su Wanro pasti dari Kid. Hubungi Kid. Semua harap tenang. Aku akan hubungi Kid sekarang. Pasti bisa diselesaikan. Benar-benar, Kid itu hacker nomor 1 di dalam negeri. Semua pasti bisa diatasi. Ji Chingchen, apa kamu mau halangi aku hubungi Kid? Gao Yuan, kamu masih belum sadar? Su Wanro itu qui? Siu, bagaimana mungkin Su Wanro adalah Kid? Kalau begitu, sejak Su Wanro bercerai, Kid menghilang tanpa kabar. Bukankah dia cuma ibu rumah tangga? Bagaimana mungkin? Semuanya, apa yang terjadi selanjutnya? Akan membuktikan identitas saya. Xiaoyu Igai. Senang bertemu kalian semua. Saya adalah Xiaoyu. Wah, benar-benar beres. HP saya kembali normal. Tak hanya itu, operasinya lebih lancar. Xiaoyu AI ini jauh lebih baik dari Gao Yuan. Punya saya juga. Akhirnya beres. Lebih lancar dari sebelumnya. Saya Su Wanro. Dan dulu saya Kid. Rupanya dia Kid. Zai Au AI. Adalah karya Jerry Payah saya.
sedangkan I Gao Yuan. Hasil mencuri teknologi inti kami. Ternyata, teknologi level tinggi ini hanya Kid yang bisa buat. Memang pantas disebut Kid. Luar biasa. Gao Yuan. Kau pasti tak menyangka. Teknologi yang kau cari bukan versi final, sedangkan Xiao Yui adalah bentuk akhir karya. Gao Yuan, sangat disayangkan rencana IPO MU yang maka akan gagal total. Dia cuma seorang ibu rumah tangga. Masa mungkin dia Kid? Gao Yuan, kamu lupa? Sebelum menikahimu, aku juara pertama di jurusan komputer. Setelah menikah denganmu, aku menyembunyikan jati diriku. Untuk menjaga egomu yang konyol, aku terus sembunyikan identitas, sambil diam-diam bantu bisnismu. Bertahun-tahun ini, kami sama sekali tidak menyadari. Kalau begini. Betul. Karena bagi keluargamu, aku cuma dianggap seperti pembantu gratis. Mana mungkin kalian mau memahami apa yang sebenarnya selama ini kulakukan? Kalau dulu tidak bercerai, semua ini akan jadi milikku. Su Wanrou, kasih kesempatan. Ampuni aku mohon. Gao Yuan, antara kita sudah selesai sejak lama. Gao Yuan, kemewahan yang selalu kau bicarakan, sebenarnya ada di depan matamu. Kau sendiri yang tidak menghargainya. Yuan, cukup. Su Wanrou. Sekalipun dia pintar, sekaya apapun dia, ngapain juga perempuan ini nggak bisa punya anak, itu sudah dosa besar. Benar, Su Wanrou cuma wanita rumahan. Kakak ipar setidaknya sudah melahirkan anak laki-laki. Hanya karena ini saja, dia lebih baik dari Su Wanrou. Kenapa kalian yakin sekali? Gao yang adalah anak kandung Gao Yuan? Yuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Seumur hidupku hanya kau satu-satunya pria. Lihatlah Gao yang mirip sekali denganmu. Kurasa belum tentu. Ayah. Lembek. Anakku sayang. Shen. Kenapa anakku memanggilnya ayah? Gao, masih belum paham juga? Anak ini bukan darah dagingmu. Ayah kandungnya adalah aku. Hadirin sekalian, perhatikan baik-baik. Ini laporan medis Gao Yuan. Menurut laporan ini, Gao Yuan menderita azoospermia bawaan. Kemungkinan punya keturunan. Sangat tipis. Ini semua bohong. Semua palsu. Ini tidak benar. Garis keturunan keluarga Gao. Jangan sampai terputus. Ya ampun. Gao Yuan ternyata mandul? Dasar ditipu istri. Sudah. Berhentilah. Malu belum cukup? Gao Yuan, sebenarnya aku sudah tahu. Hanya untuk jaga harga dirimu. Aku merahasiakannya. Kini kau tahu kebenaran. Puas? Xiao Shan, aku sangat mencintaimu. Kenapa kau menipuku? Xiao Shan, aku begitu mencintaimu. Kenapa kau menipuku? Pergi sana. Jangan sentuh aku. Berani kau bicara begitu padaku? Terus mau bagaimana? Aku sudah lelah berpura-pura. Dengarkan baik-baik. Aku hanya ingin memberi anak, keluarga yang lebih baik. Hidup berkecukupan layaknya orang terhormat. Apa salahku? Satu-satunya kesalahanku adalah memilih pria yang salah. Memilih pecandu judi seperti ini. Sampai habiskan semua harta keluarga. Sedang hamil begini. Harus melayani tamu di bar malam. Saat pertama kali kita bertemu, kau bilang orang tuamu sakit parah. Terpaksa jadi pelayan di bar. Wahahaha. Aduh, dia bilang begitu ke semua orang. Hanya kau saja yang perkaya. Wahahaha. Kalau begitu, selama ini kau bohong padaku. Benar. Andai bukan karena uang receh di tanganmu, maukah aku melayani keluargamu? Ibu mertua peli. Adik ipar yang tajam mulutnya. Suami yang sombong. Setiap hari bersama kalian terasa menyiksa. Muak sekali rasanya. Seandainya tahu akan seperti ini dari dulu, seharusnya pilih pria lebih kaya. Perempuan kurang ajar. Akan kuhaya kau. Orang tua. Kau berani pukul aku? Sudah lama ku tahan. Berani-beraninya. Sudahlah, berhenti berkelahi, berhenti merekam. Semua berhenti rekam. Pulang sekarang. Tunggu dulu. Masalah belum selesai. Sudah mau kabur? Semua, di sini ada Gao Yuan mencuri teknologi, inti Wanrong Group dari pemantauan. Ditambah bukti penggelapan pajak dan manipulasi selama ini yang dilakukannya bertahun-tahun. Gao Yuan. Nanti.
kau mungkin harus tinggal di penjara. Tolong Tuan Ji, maafkan saya harus membanggakan keluarga. Tidak bisa masuk penjara. Bagaimana kalau saya beri uang? Berapa pun akan saya bayar? Basa-basi lagi, uangmu sudah habis. Setelah kasih kartu bank ke Xiao Cui Hua, langsung dicairkan semua. Sekarang saldo di 2 kartumu. Mungkin cukup untuk naik taksi pulang. Hahaha, APA, ulangi sekali lagi. Lepaskan anak saya. Bawa pergi, lepaskan. Sekarang, semua akan berakhir. Nona Su, tolong jawab. Nona Su, Nona Su. Nona Su, mohon dijawab. Kak Wanro. Gao Xin. Katakanlah, ada yang perlu kubantu? Kak Wanro. Bisa pinjamkan aku uang? Pinjam uang? Kak Wanro. Maaf, aku. Keluarga kami dulu memperlakukanmu buruk. Aku tahu. Seharusnya tak meminta tolong. Tapi ibuku sakit parah. Aku benar-benar tak punya pilihan. Ibu Gao Yuan sakit. Sejak kakakku dan Xiao Shanshan masuk penjara, ibuku depresi berat, lama-lama jatuh sakit. Kak Wanro. Sekarang aku kuliah lagi. Aku kerja partai, uang yang kau pinjamkan. Akan kusicil pelan-pelan. Mengerti. Wanro, kau baik-baik saja? Setelah kau dan Xiao Shanshan ditangkap, keluarga Gao runtuh. Ibumu karena urusan sakit keras. Kini mulai membaik. Gao Xin kuliah lagi. Gao Yang tinggal dengan ayah pecandu judi, Shui Gui, ganti nama Sui Yang. Tak Kizanka yang memberitahuku ini. Justru kau. Aku datang karena keluarga dalam kesulitan. Mendaten Jiku. Aku setuju meminjamkan uang hidup untuk keluarga Gao, membantu mereka bertahan. TAPI, Gao Xin harus bekerja untuk melunasinya. Wanro, terima kasih sudah menolong. Setiap hari di sini, ku selalu menyesal. Dulu, harusnya ku hargai dirimu. Sekarang kau bicara ini, sudah terlambat. Tidak, aku sudah tanya petugas. Jika berkelakuan baik, bisa bebas lebih cepat. Wanro, maukah kau memberi kesempatan lagi? Ini semua akibat perbuatanmu Ya. Semua ini konsekuensi perbuatanku. Sudahlah Gao Yuan. Aku tak akan menjengukmu lagi. Mari kita jaga diri masing-masing. Wanro. Oh iya. Aku sudah menikah dengan Ji Jingchen. Dan kita juga sudah punya anak. Sekarang aku sangat bahagia. Siakarlah. Baguslah. Hati-hati. Kenapa kamu datang? Tentu saja aku datang. Setiap gerak-gerikmu sekarang harus dipantau ketat. Tenang saja, anak kita pasti lahir dengan selamat. Yang terhormat Si Yosu, calon ibu dari bayi kita. Malam ini bolehkah aku mengajakmu makan malam? Tentu saja boleh, calon ayah dari bayi kita. Mau makan apa? Hot. Daging kambing rebus, dua-duanya mau. Mau tambah es krim? Boleh. Ayo.